والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Apa katanya? Jadi Yesus telah melanggar di mana mutlak? ucapannya sendiri. Kenapa? Katanya, Enggak tahu saya. Iya. Yang berkata bodoh. Yang berkata siapa yang berkata di situ? Yang berkata situ siapa? Yesus yang berkata bodoh. Okay? Yang kapan di Yesus berkata di situ? Enggak ada. Kamu karang-karang itu, karang-karang itu. Enggak ada. Pertanyaan Pak Tristan apa? Coba biar saya dengar dulu. Iya, menurut ayat ini kan apa Yesus ya? masuk neraka. Siapa bilang masuk neraka? Kamu yang masuk neraka. Kapan? Betul kan? Di mana? Tinggal dijawab aja, betul apa salah? Apa? Di mana itu ah? Oke, udah ya. Apa oke? Jangan udah terus lanjut kau. Kau nggak akan sanggup. Apa TK? Apa nggak sanggup? Dari awal kau memang nggak bisa diskusi. Kamu nggak bisa diskusi mengeluarkan kata-kata nggak benar. Yang jawab. Biar Gasumsi yang jawab. Siapa? Matius 5:22. Matius apa yang dikatakan di Matius 5:22 itu rupanya kan ada di situ Matius. Iya. Ada orang beriman yang bisa apa orang-orang apa di situ? Pak Pipo ini nggak bisa jawab. Model, ya model kamu macam Kristen bagaimana kamu model tadi saya ingatkan kamu nggak bisa kamu terangkan. Kamu keluarkan kata-kata yang nggak benar yang kotor. Kamu kan nggak bagaimana kamu caramu itu? Banyak kali udah. Kamu nggak boleh begitu Kristen. Makanya kalau kadang nggak ada kau bisa mampu diam kau. Kau nggak boleh ngatain-ngatain aku. Apa yang nggak boleh? Kamu saya ingatkan tadi dari awal, jangan kamu katakan binatang lalu kamu ucapkan. Iya kak, lah. Aku bilang. Apa lala? Aku bilang congor babi. Apa kamu bilang? Congor babi. Apa kamu bilang? Congor babi. Apa ya binatang? Kamu tadi yang mengatakan itu, makanya tarik kata-katamu. Aku kan gak ngomong binatang. Kita kan diskusi dari awal saya ingatkan, jangan keluar kata binatang. Lalu kau munculkan. Aku bodat. Berarti kan kau nggak konsekuen. Kau juga gak konsekuen, kenapa kau balas? Kapan? Kan saya katakan tadi, Pak Kristen jangan kita keluar kata binatang. Sekarang pukul 1.45. 1.45. Apa? Gak tahu. Kau nggak tahu kok kenapa? Kenapa kau bilang Ustaz Tata kalah sama kau nih? Bukan. Kalah kau sama aku? Bukan kalah atau tidak, nggak saya katakan kalah kamu nih. Mampus kau. Matius 5:22 nggak bisa jawab. Apa Matius 5:22? Kenapa ada apa di situ? Barang siapa? Kapan dia bilang di situ? Kan nggak ada. Kau kan menurut kau itu. Menurut Bibel kok. Apa? Aku baca nih. Enggak, kau baca ya terserah. Berkata jahil. Iya. Sudah. Iya sudah ya sudah. Ke dalam. Apa sepakat itu? Kau yang sepakat, saya enggak. Ternyata Yesus sendiri. Karena apa kenyataan? Nggak ada kenyataan seperti itu di situ. Loh, Lukas 24:25 dia ada berkata Lukas bodoh. 22 Lukas. Di mana Lukas? Mana ada Lukas di situ? Lukas 24. Lukas 24 apa di dalam Lukas 24? Ya, sungguh bodoh lah kamu. Iya. Buat bukan terserah sama kau apa yang kau ucapkan. Yesus yang ngomong. Itu kan hakmu mengatakan itu. Apa yang kamu katakan terserah. Ya sudah, berarti Yesus masuk neraka ya. Kamu kan begitu kau bicara, makanya saya katakan tadi dari awal bagus-bagus ngomongnya kau nggak dengar. Itu bagus itu. Gimana kamu bagus kau mengatakan seperti itu kata-katamu? Yesus nggak benar itu. Berarti nggak benar ayat yang Matius 5:22. Kita kan berapa kali jumpa saya ingatkan karena kata-katamu sudah keluar kata-kata itu. Maka saya ingatkan kau lalu kamu buat lagi kayak gitu. Matius 5 nomor 22. Matius 5 nggak ada Matius 5 di situ menurut kau itu. Matius 5. Apa Matius 5? Apa Matius 5? Ketawa kamu dalam penderitaanmu. Lagi serem. Kali jangan kalau aku gitu ya. Capek juga sampai ya. Saya siap mau berapa besok kita jumpa lagi. Ya. Udah si Ananias saja Pipo lawanmu. Gantianlah Tristan. Ya? Si Ananias lawanmu. Sekarang udah boleh, jam berapa? tapi sekarang jam berapa ini? Baru jam 2. Lo kan nunggu itu Real Madrid lawan ATM jam 3. ATM
Yang saya masuk itu ya Kaisar Agustus. Dari Bapak dengar tadi saya katakan jangan keluar kata-kata binatang. Kan saya Iya, katakan dari benar. belum kita berbicara. Tapi kau balas tadi dengan bodat, nggak masalah lah berarti. Ya, Jam kan berapa kamu juga? yang mengatakan awalnya. Kecuali nggak kau balas, congor. Sekarang pukul 1.48. Udah kau balas, Maka- congor. Maka saya katakan sama kamu. Kalau udah kau balas, kok Makanya kamu di sini kau. kan kamu yang mengatakan baby. Ya sudah, Apa nggak dasar apa-apa. mengatakan itu? Udah ganti Makanya pemain Bapak Tristan. Ini si Ananias Sudah dulu yang dengan ngomong. Ya, Lanjut. ganti pemain. Kau istirahat dulu lah. Udah dibal. Istirahat dulu lah semuanya Pak. Loh, Udah malam nih jam 1 halo, mana lo? Sabtu. Udah selesai. Lo Besok- biasa di Besok Oh. kita gas. Soalnya nggak Jadi nyambung gini, nanti. Jadi- Semakin malam Pak. Dia- Semakin malam Apa? makin nggak nyambung. Enggak, lo nanya nanti Ya, Ipon baik. jawab. begini Oh, aku nanya, aku nggak bisa nanya. enggak be- Ya udah kalau lo nggak mau nanya ditanya. Siap gak ditanya? Dibalik. Ya udah. Makanya lo nanya aja. ya saya tanya dulu. Kau Ananias bisa saya tanya? Bisa saya tanya Anda? Tuh. Ya bisa tanya lah. Bisa? Kalau nggak bisa ya wallah alam kan Oke, kayak enak kalau Islam itu. Ah. Oke Ya bagus. Allah, Itu dah. bagus kalau gitu pertanyaan. Saya pun dengar Pak, saya pun bertanya, tidak akan saya ucapkan enggak aja. Saya yakin lah Pak, enggak akan mau saya seperti itu. Oke, lanjut. Gas. Tapi kenapa tadi karena dengarkan. Saya bertanya kepada Anda. Nah, itu makasih Pak ya. Apapun Bapak putuskan narasi Bapak, saya tidak akan bantah, tetapi hanya saya sekedar bertanya Pak ya. Bisa Pak? Iya bisa. Oh, Enggak bisa coba Allah alam udah. ya oke baik. Saya bertanya Pak, Muhammad sebelum ke Gua Hiro, dengarkan Pak ya, apakah kebiasaan orang di zaman itu pergi ke Gua Hiro? Atau memang sekali itu aja menurut Quran dan hadis? Apakah ada tertulis itu? Apakah tradisi mengatakan ke Gua Hiro zaman itu atau hanya sekali itu Muhammad ke Gua Hiro? Saya nggak tahu ayatnya Pak ya, maaf dulu ya. Coba dulu jelaskan bagi saya. Dia ngapain ke Gua Hiro dia? Ataukah tradisi orang atau mencari, maaf sekiranya maaf. Kalau di kampung saya masuk ke gua itu mengambil ikan yang ada di dalam atau walet entah apalah namanya itu. Bukan itu maksud saya. Dia masuk ke Gua Hiro tradisikah atau Tuhan yang Allah yang menurut? Silakan. Oke, jadi ada beberapa. Jadi di Makkah itu masih ada namanya orang-orang Hanif. Orang-orang Hanif itu yang masih mengikuti tradisi atau ajaran-ajaran Ibrahim. Sementara di Ka'bah itu sudah penuh dengan kemusyrikan, sehingga orang-orang itu banyak mencari tempat lain yang itu sepi, mereka mau merenung dan sebagainya, bertahanuj. Nah, itulah yang dilakukan Nabi beberapa kali, bukan sekali itu aja. Nah, yang terakhir itulah yang kemudian bertemu dengan Jibril, gitu Pak. Oke, berarti bukan itu. Memang awalnya dulu beberapa kali Muhammad sudah pernah ke Gua Hiro gitu Pak, maaf ya, gitu. Iya betul, iya. Oh, Bukan berarti sekali itu tradisi. langsung Boleh dikatakan. bertarung itu enggak. Bukan tradisi. Kalau ini bukan tradisi. Orang itu menghindari kemusyrikan. Karena ada beberapa banyak kan awalnya dari kan kalau versi Islam ya, kalau Ka'bah itu kan bangunan tertua di dunia. Kalau artinya situs yang tertua yang pernah ada situs yang pernah ada yang tertua, yang paling tua menurut Al-Qur'an begitu. Inna awwal baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin. Di Bakkah itu ada satu situs tertua yang menjadi petunjuk untuk manusia, tetapi kemudian dikotori. Itu peninggalan Abraham ya. Kalau dia Islam ya Pak ya, kita cerita Islam ya. Itu dikotori oleh orang-orang yang membawa patung-patung di situ, sehingga banyak orang yang beribadah, sholat juga, tapi mereka nggak di Ka'bah karena udah campur-campur di situ. Itu Pak. Enggak sekalian maaf ya. Yang saya tanyakan Pak, bukan tradisikah si Muhammad masuk ke Gua Hiro atau yang ada menurut atau secara iman dia masuk ke Gua Hiro? Itu Iya, saya tanyakan, yang Pak. saya bilang tadi ada orang-orang Hanif
Nah, orang-orang Quraisy ini banyak juga yang masih Hanif. Ada Khadijah, ada nanti Ya. ada beberapa, kalau di sejarah ada beberapa nama yang disebutkan mereka itu ya mas sholat sama dengan sholatnya Ibrahim ya. Kemudian mereka itu karena di Ka'bah itu bukan tradisi ya Pak ya. Karena Ka'bah itu sudah dicemari banyak berhala-berhala, mereka mencari tempat-tempat sepi untuk beribadah pada Tuhan. Nah, itulah yang dinamakan tahannuj, dan Nabi Muhammad itu melakukan itu ya atas tentu dari ilham dari Tuhan untuk bertahan di situ, dan itu bukan sekali, itu berkali-kali bertahan di situ, dan terakhir itulah ya kita ketemu dengan katanya Namus, kata si Warokoh bin Nawfal. Termasuk Warokoh itu orang yang Hanif. Oh, iya. Apa ya? Berarti dia itu masuk karena disuruh Allah dia masuk ke Gua Hiro, bukan? Tentu itu dalam pewahyuan, artinya diilhami untuk masuk ke sana. Oke. Oh, berarti sebelum di Gua Hiro Muhammad sudah dapat wahyu. Belum dong, belum. Ya tadi kan Bapak katakan tadi kan suruh Allah dia masuk ke Gua Hiro. Artinya wahyu untuk kayak wahyu itu artian kayak bisikan lah semacam itulah untuk ke sana. Tapi Oh, bukan berarti wahyu dalam bisikan pengertian kepada- ayat, wahyu dalam pengertian ayat-ayat kan bukan, tapi ibaratnya ilham lah untuk ke sana gitu loh. Oke. Sesuai di Gua Hiro. Dan Anda malaikat Jibril bertanya, maaf Pak ya, aku hanya sekedar bertanya Pak, apa keputusan terserah Bapak. Coba saya ingin kebenaran siapa sudah dapat saya hidayah dari Anda. Dikatakan di situ luruskan kalau saya salah. Tuliskanlah. Ada berapa kata dituliskanlah. Lalu Bacalah. Muhammad mengatakan saya tidak. Baca, maaf. Bacalah. Bacalah 3 kali. Lalu Muhammad mengatakan saya tidak tahu membaca. Kok bisa malaikat Jibril mengatakan baca sementara Muhammad tidak tahu membaca? Apakah tidak mengenal Jibril ini Muhammad? Dia tahu gimana kira-kira Pak? Ya itu memang harus terjadi yang seperti itu Pak. Karena Ya, gimana? maksud saya begini, dia kan disuruh membaca. Apakah malaikat Jibril ini tidak tahu bahwa Muhammad tidak membaca? Lalu dijawabnya, saya tidak tahu membaca. Iya Kan begitu kira-kira? tentu kalau itu narasi-narasi yang di dalam hadis itu tentu nanti itu untuk kita sebagai umatnya. Jadi kejadian yang suruh membaca kemudian Muhammad tidak membaca, seolah-olah kan Jibril nggak tahu nih, ketemunya Muhammad jelas Muhammad nggak bisa membaca kok disuruh baca kan begitu. Ya tentu itu Iya, Pak, ya, betul. ini untuk pelajaran bagi umatnya gitu. Oh, berarti sebagai kita katakan sebagai contoh lain untuk pelajaran. Iya gitu Pak. Iya. Oke baik, terima kasih Pak Ansari. Lalu Muhammad pulang ke rumah berjumpa dengan Hajijah, iya kan? Nah, jadi berjumpa dia ketakutan. Lalu Hajijah membawa dia ke Waraka. Sementara dia sudah jumpa di Waraka bin Nawfal, dia jumpa di Gua Hiro, kok dibawa lagi dia ke pendeta Waraka. Seharusnya kan nggak usah lagi karena dia sudah berjumpa dengan malaikat Jibril di Gua Hiro. Gimana kira-kira? Oh betul ya. Jadi Muhammad itu tidak tahu bahwa dia itu akan menjadi nabi. Muhammad itulah nabi asli itu seperti itu Pak. Dia nggak ngerti bahwa diri ini menjadi nabi. Bukan begitu keluar dari Gua Hiro, oh saya nabi, saya dapat perintah, saya utusan, enggak. Dia justru saya tidak ngerti. Tapi orang-orang di sekitar dia, orang-orang Hanif tadi, bahkan ketika kecil Nabi Muhammad kan sering tuh dibawa ke Abi Thalib, ke beberapa kota, kemudian oh ini ada tanda-tanda nih gitu. Jadi Nabi Muhammad sendiri secara pribadi dia tidak ngerti bahwa dia akan menjadi nabi itu nggak tahu. Tapi orang-orang di sekitarnya tahu melalui tanda-tandanya, termasuk Khadijah ini. Dan untuk meyakinkan Muhammad bahwa dia itu orang baik, kamu kan orang yang tidak pernah berbohong, kamu orang yang amah, kamu bahkan mendapat gelar alamin, maka ini tentu bukan iblis yang datang kepadamu. Maka dia suruh tanya, meyakinkan Muhammad gitu ya, meyakinkan Nabi Muhammad bahwa ini itu kita tanya ke Warokoh gitu Pak. Oke, berarti Waraka mengetahui bahwa ini nabi, begitu kira-kira Pak?
Warokah itu karena dia seorang yang hanif. Ya, orang yang hanif yang mungkin membaca kitab-kitab atau mungkin mendapat pelajaran tentang kenabian atau dan sebagainya itu meyakinkan bahwa yang datang itu adalah namus katanya. Oh, namus itu yang datang kepada Muhammad melalui warokal, itu pengetahuan warokal kepada Muhammad, begitu? Ulangi? Enggak, yang mengatakan warokal mengatakan bahwa kamu nabi atau Muhammad nabi, kan begitu kira-kira, bukan? Ya, karena kan Menurut kalau dia. nggak salah dalam hadis itu ini adalah namus yang dulu datang pada Musa dan sebagainya. Karena nanti kamu itu bakal diusir dari kampungmu. Kalau aku masih hidup, maka aku akan mengikuti kamu. Tapi selang beberapa minggu, nah setelah tidak ada lama lah dari situ Warokah meninggal. Artinya sebenarnya gini Pak, Khadijah sendiri sebagai istrinya itu tahu ketika dia mendapatkan Muhammad ya, dia ngejar, yang ngejar itu Khadijah Pak, mengejar Muhammad itu. Dan dia menyuruh namanya Maisarah. Maisarah itu tangan kanannya meneliti ketika keluar kota gitu, coba teliti dia apa namanya, ikuti dia setiap langkahnya, ikuti gitu Pak, sampai ada awan yang dia dinaungi awan terus. Itu tanda-tanda seperti itu yang meyakinkan Khadijah bahwa ini bakal menjadi nabi gitu loh. Nah, sudah ditunggu ini 10 tahun nggak jadi nabi, 5 tahun nggak jadi nabi, 10 tahun nggak jadi nabi. Akhirnya ke-15 ini kayaknya udah mulai nih gitu loh. Jadi Khadijah sendiri dan orang-orang di sekitar Muhammad itu tahu ini bahwa dia akan menjadi nabi. Ada tanda-tanda. Tapi Muhammad nggak tahu. Muhammad tahu, ingat Pak. Muhammad itu nggak tahu sama sekali bahwa dia bakal menjadi nabi gitu. Oh, berarti warokal dia mengetahui nabi dia. Apa warokal ini pernah berjumpa dengan malaikat Jibril? Kok bisa dia tahu jadi nabi? Enggak. Ya dia mendapatkan itu kan, dia orang Hanif Pak. Orang Hanif itu yang ngikutin Ibrahim itu loh. Yang punya ajaran Ibrahim, ajaran Musa dan sebagainya. Dia belajar dari situ dan dari tanda-tandanya itu dia tahu bahwa karena apa? Dia Muhammad ini kan di waktu mudanya dia alamin. Jadi orang-orang Quraisy juga tahu, orang-orang sekitar itu tahu Darun Nadwah itu semacam dewan ya. Dewan yang kan Mekah itu bukan negara kayak waktu itu Romawi sama Persia, tapi hanya di apa namanya, pemerintahan yang kesukuan, kemudian dipegang oleh Darun Nadwah namanya. Nah, orang-orang Darun Nadwah itu mencap Muhammad itu sebagai alamin gitu. Jadi hampir mustahil kalau ini iblis yang datang kepada Muhammad, tapi ini pasti namus gitu. Oh, oke. Gitu Pak. Oh, berarti enggak, bukan berarti. Berarti jadi sebelum dia ke Gua Hiro mendapat wahyu, apakah sholat sudah ada, Pak? Sebelum dia masuk Sudah. ke situ, sebelum dia Sudah, terima Pak. dari Quran. Sudah. Tapi cara sholatnya itu tentu tidak seperti sholat yang sekarang tentu. Karena dalam Islam itu menurut Islam Ibrahim sholat, Ismail sholat. Tentu ke bawah-bawah sholat. Kenapa sunat? Kenapa sunat ya? Ini Pak Tristan tahu nih. Kenapa sunat? Perjanjiannya itu bukan sunat kalau dalam Islam. Perjanjian antara Tuhan dengan manusia itu sholat. Nah, salah satu kenapa harus dibersihkan itu, dipotong biar bersih Pak. Karena kalau kena kencing nanti itu nggak sah sholatnya. Gitu loh. Perjanjian manusia dengan Tuhan itu sholat, bukan sunat. Nah, sunat itu ajaran yang sudah secara turun-temurun di Arab. Di Arab waktu itu sampai kepada Muhammad. Pak Ananias, Pak Ananias, ya Pak ya. Bapak mengatakan itu ada berbeda dengan rekan-rekan Muslim yang lain, bro? Enggak? Silakan. Enggak, kata-kata Anda tadi berbeda saya lihat. Karena menurut rekan-rekan saya Muslim yang lain mengatakan tanpa disunat itu sudah kafir, Pak. Lah kalau Bapak katakan tadi buka sunat itu perjanjian, seolah-olah sunat itu tidak berarti barangkali gitu. Enggak. Kenapa? Rekan-rekan Muslim yang lain pernah saya diskusi, sunat itu adalah satu tanda atau untuk menamakan, kita katakanlah kalau tidak disunat, maaf ya, disunat